Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun pencatatan akuntansi tabungan yang dibimbing oleh Bu Arista Purwatari Sawitri SEMA. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok saya. Pertama Mutiara Inka Familia, kedua Ayuni Velia Hapsari, ketiga Zulfa Vindi Devitri. Pokok pembahasan yang akan dibahas: 1. Pengertian tabungan, 2. Sarana penarikan tabungan, 3. Akuntansi tabungan, 4. Pembukaan tabungan, 5. Setoran dan penarikan tabungan, 6. Perhitungan bunga tabungan, 7. Penutupan tabungan. Yang pertama, pengertian tabungan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, atau yang dibersamakan dengan itu. Sarana penarikan tabungan. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap konter-konter cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Berikut sarana penarikan tabungan. Yang pertama ada buku tabungan. Buku yang dipegang oleh nasabah di mana berisi catatan saldo tabungan. Yang kedua ada slip penarikan. Formulir untuk menarik sejumlah uang atau dana dari rekening tabungannya. Ketiga ada kwitansi. Bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. Keempat, kartu yang terbuat dari plastik. Sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di ATM. Akuntansi tabungan. Fungsi akuntansi tabungan yaitu untuk mendukung aktivitas menabung di bank. Berikut ada perlakuan akuntansi tabungan. Yang pertama, saldo tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan. Maksudnya, saldo tabungan nasabah dicatat dalam kelompok kewajiban karena tabungan nasabah merupakan utang bagi bank yang sewaktu-waktu bank harus membayarnya. Kedua, transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Ketiga, setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima dan setoran clearing diakui pada saat clearing berhasil ditagihkan atau clearing dinyatakan efektif. Keempat, bank memberikan bunga tabungan yang sebesarnya sesuai dengan kebijakan bank masing-masing dan jenis tabungan. Pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan yaitu suatu kegiatan awal nasabah untuk menjadi nasabah dan akan menjadi nasabah tabungan. Cara melakukan pembukaan buku tabungan. Yang pertama, pihak bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh nasabah. Yang kedua, setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan. Yang ketiga, nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Keempat, setoran berikutnya juga ditetapkan jumlah minimal setorannya. Kelima, setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran awal yang besarnya tergantung pada masing-masing bank dan setoran berikutnya. Setoran dan penarikan tabungan. Yang pertama, setoran tabungan, yaitu setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran tabungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, setoran tunai. Setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Sedangkan setoran non-tunai, setoran yang dilakukan nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain. Setoran non-tunai bisa berasal dari transaksi antara lain. Yang pertama, pemindah bukuan, yang kedua, setoran clearing, yang ketiga, transfer masuk. Yang pertama adalah pemindah bukuan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pihak bank atas permintaan nasabah untuk memindahkan dana atau uang dari satu rekening ke rekening yang lain. Tapi pemindah bukuan ini harus dilakukan pada bank yang sama. Yang kedua ada setoran clearing, yaitu suatu setoran non-tunai yang dapat dilakukan oleh nasabah misalnya dengan menyerahkan warkat bank seperti cek lain untuk keuntungan rekening tabungan deposito ataupun giro. Yang ketiga ada transfer yang masuk, yaitu
kiriman uang yang sumbernya berasal dari nasabah bank yang sama ataupun yang berbeda, dengan maksud untuk menambah saldo rekening nasabah dari bank yang menerima dana atau uang tersebut. 2. Penarikan tabungan. Penarikan tabungan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Penarikan tunai yaitu penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan perantara mesin ATM guna mengambil uang yang terdapat dalam rekening tabungan. Yang kedua yaitu penarikan non-tunai. Penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain selain buku tabungan dari kartu ATM. Salah satu contoh penarikan non-tunai ialah transfer uang keluar atau mengirim uang, seperti transfer keluar yang merupakan penarikan uang yang sumbernya berasal dari rekening nasabah yang melakukan penarikan dan dikirimkan ke rekening nasabah lainnya. Penarikan non-tunai bisa dilakukan dengan cara lain. Yang pertama yaitu pemindah bukuan. Pemindah bukuan adalah pembayaran utang pajak termasuk bunga, denda administrasi, dan kenaikan yang dapat dilakukan melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama wajib pajak yang sama atau wajib pajak lain. Yang kedua ada transfer keluar. Transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirim dari bank pengirim atas permintaan pengirim kepada bank pembayar untuk dibayarkan kepada penerima. Misalnya, nasabah Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya mentransfer dana kepada nasabah Bank BRI Cabang Jakarta. Perhitungan bunga tabungan. Pemegang rekening tabungan akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Yang pertama, perhitungan bunga tabungan atau metode saldo terendah. Rumusnya yaitu bunga tabungan sama dengan saldo terendah dikali bunga per tahun dikali jumlah hari pada bulan laporan jumlah hari dalam 1 tahun. Tanggal 1 April 2019, keterangan saldo awal. Kredit 20 juta, saldo 20 juta. Tanggal 10 April 2019, keterangan setoran tunai. Kredit 5 juta, saldo 25 juta. Tanggal 15 April 2019, keterangan penarikan tunai. Debit 15 juta, saldo 10 juta. Tanggal 20 April 2019, keterangan setoran tunai. Kredit 10 juta, saldo 20 juta. Tanggal 29 April 2019, keterangan penarikan tunai debit 8 juta, saldo 12 juta. Bunga tabungan yang berlaku adalah 5% per tahun dan pajak 20%. Maka perhitungannya adalah berdasarkan saldo terendah pada tabel di atas adalah 10 juta. Maka bunga tabungan sama dengan saldo terendah dikali bunga per tahun dikali jumlah hari pada bulan laporan per jumlah hari di dalam 1 tahun. Sama dengan 10 juta dikali 5% dikali 30 per 365 sama dengan 41.096 rupiah. Pajak bunga tabungan yaitu pajak dikali bunga sama dengan 20% dikali 41.096 rupiah sama dengan 8.219 rupiah. Kemudian, jurnal yang dicatat pada bank nasabah yaitu tanggal di akhir bulan tersebut yaitu 30 April 2019 dengan mendebit bunga tabungan sebesar Rp41.096 dan mengkredit tabungan nasabah X sebesar Rp41.096. Kemudian tabungan nasabah X di sebelah debit sebesar Rp8.219 dan mengkredit utang PPh sebesar Rp8.219. Kemudian, perhitungan bunga tabungan metode saldo rata-rata harian. Perhitungan tabungan dengan menggunakan metode ini didasarkan pada rata-rata saldo harian pada bulan yang berjalan, sehingga nilai rata-rata tersebut yang akan dijadikan acuan dalam perhitungan bunga. Rumusnya yaitu bunga tabungan sama dengan saldo rata-rata harian dikali bunga per tahun dikali jumlah hari pada bulan laporan dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Contoh,
pada tanggal 1 April 2019 memiliki saldo awal sebesar 20 juta. Dan pada tanggal 10 April 2019 terjadi setoran tunai sebesar 5 juta dan saldonya menjadi 25 juta. Kemudian pada tanggal 15 April 2019 terjadi penarikan tunai sebesar 15 juta yang mengakibatkan saldo akan berkurang sebesar 15 juta menjadi 10 juta rupiah. Pada tanggal 20 April 2019 terjadi setoran tunai sebesar 10 juta. Maka saldo akan bertambah menjadi 20 juta rupiah. Yang terakhir yaitu pada tanggal 29 April 2019 terjadi penarikan tunai sebesar 8 juta. Maka saldo akan berkurang dan menjadi 12 juta rupiah. Bunga tabungan yang berlaku adalah 5% per tahun dengan pajak 20%. Maka perhitungannya yaitu menghitung saldo rata-rata harian dengan cara saldo dikalikan dengan jumlah hari dari terjadinya transaksi sampai dengan terjadi transaksi lagi. Yaitu contoh, 20 juta dikalikan dengan 9 hari, yaitu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya yaitu 180 juta. Yang kedua yaitu 25 juta dikalikan dengan 5 hari pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Hasilnya yaitu 125 juta rupiah. Yang ketiga yaitu 10 juta dikalikan dengan 5 hari, tanggal 15, 16, 17, 18, 19, sama dengan 50 juta. Yang keempat yaitu 20 juta dikalikan dengan 9 hari, tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hasilnya yaitu 180 juta. Kemudian yang terakhir adalah 12 juta dikalikan dengan 2 hari, tanggal 29 dan 30. Hasilnya yaitu 24 juta. Dari hasil-hasil tersebut dijumlah dan hasilnya yaitu 559 juta rupiah. Saldo rata-rata harian sama dengan 559 juta dibagi dengan jumlah hari pada bulan tersebut, yaitu 30 sama dengan 18.633.333 rupiah. Bunga tabungan, yaitu saldo rata-rata harian dikali bunga per tahun dikali jumlah hari pada bulan laporan dibagi jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 18.633.333 rupiah dikali 5% dikali 30 dibagi 365. Hasilnya adalah 76.575 rupiah. Pajak bunga tabungan, yaitu pajak dikalikan dengan bunga. 20% dikali 76.575 rupiah. Hasilnya adalah 15.314 rupiah. Jurnal yang dicatat pada Bank Nasabah yaitu tanggal 30 April 2019 mendebit akun bunga tabungan dan mengkredit tabungan nasabah X sebesar Rp76.575. Kemudian mendebit tabungan nasabah X dan mengkredit utang PPH sebesar Rp15.314. Penutupan tabungan. Ada beberapa faktor rekening tabungan tersebut ditutup. Yang pertama yaitu rekening tidak aktif atau saldo minimum. Yang berarti rekening tersebut tidak beroperasi karena tidak adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank. Atau karena saldo dalam rekening tidak kunjung diisi. Setiap bulannya saldo dalam rekening akan mengalami penurunan karena adanya biaya admin bulanan. Maka dari itu pihak bank akan menutup rekening tersebut. Yang kedua yaitu karena permintaan sendiri. Ada berbagai alasan nasabah untuk menutup rekening tabungan. Yang pertama yaitu nasabah lebih nyaman menggunakan satu rekening perbankan. Yang kedua, biaya yang terlampau tinggi. Yang ketiga, pengalaman sebagai nasabah terhadap bank. Yang keempat, lokasi kantor cabang terdekat. Yang kelima, pelayanan bank yang kurang memuaskan. Yang keenam, kurangnya informasi yang diperoleh. Syarat yang harus dibawa saat ingin menutup rekening. Pertama, harus membawa identitas yang berlaku atau KTP. Kedua, menggunakan kartu ATM yang digunakan.
Ketiga, membawa buku tabungan yang digunakan. Keempat, membawa uang tunai minimal sebagai administrasi yang sudah ditentukan oleh bank. Yang ketiga yaitu nasabah meninggal dunia. Terdapat pada pasal 44A Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang telah diubah dengan UUD Nomor 10 Tahun 98. Disebutkan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dokumen yang harus disiapkan yaitu fotokopi KTP atau identitas ahli waris. Kedua, fotokopi akte nikah atau buku nikah. Yang ketiga, fotokopi akte kematian. Yang keempat, asli tanda bukti simpanan atau buku tabungan. Yang kelima, untuk simpanan di atas 10 juta ditambah dengan akte keterangan waris. Sekian penjelasan dari materi tentang menyusun pencatatan akuntansi tabungan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.